Jangan pernah bangga, apalagi pamer-pamer akan hubungan romantis lu sama pacar lu. Karena itu hanya akan menunjukkan seberapa mampus dan sakit hatinya lu kalau suatu saat nanti dia ninggalin lu. Bagaimana caranya membuat wanita berinvestasi? Mungkin saya lebih jelaskan dulu mekanismenya ya. Mekanisme investasi emosi. Seperti ini. Misalkan kamu ingin beli mobil. Jangan mobil, mungkin sesuatu. Handphone. Misalkan kamu mau beli handphone. Ya, beli handphone. Ada handphone murah, ada handphone mahal kan? Anggaplah gaji kamu sebulan itu sejuta. Lalu kamu beli handphone, ada dua macam handphone. Anggaplah satu handphone 500.000 harganya. Lalu kamu beli handphone juga yang iPhone misalnya 13 juta gitu misalnya. Ya. Gaji kamu sebulan 1 juta. Kalau kamu beli handphone yang 500.000, kamu bekerja sebulan beli handphone 500.000, ya udah. Handphone tersebut tidak segitu berharganya kan? Kamu punya handphone 500.000 ya udah. Setiap bulan juga bisa beli satu. Kamu ada di tangan. Nah, kalau kamu beli handphone mahal 13 juta, kamu harus nabung dulu selama setahun, 13 bulan ya, setahun lebih untuk dapetin handphone mahal. Nah, nabungnya kamu itulah investasi. Investasi apa maksudnya? Kamu mengeluarkan sesuatu dan sesuatu tersebut besar untuk mendapatkan sesuatu. Pada saat kamu mendapatkan sesuatu yang mahal ini, pilih mana? Mana yang kamu lebih perhatian, mana yang kamu lebih takut kehilangan, mana yang lebih kamu rawat, mana yang lebih kamu jaga, mana yang lebih kamu servis. Handphone 500.000 atau 13 juta? Tentu saja 13 juta. Kenapa? Kamu sudah menginvestasikan banyak hal untuk mendapatkan hal tersebut. Investasi apa saja? Waktu. Kenapa? Kamu harus nunggu setahun lebih untuk ngumpulin uang. Dua, investasi apa lagi? Investasi uang. Kenapa investasi uang? Karena kamu ngumpulin uang kan. 13 juta itu banyak. Sebulan cuma 1 juta untuk beli. Nah, itu udah dua investasi. Waktu dan uang. Oke? Kamu akan takut kehilangan. Kamu akan rawat, jaga baik-baik. Seperti itu. Dibandingkan handphone 500.000. Gampang. Bisa beli kapan aja. Nah, investasi emosi adalah wanita menginvestasikan emosinya kepada sang pria. Maksudnya investasi emosi apa? Kalau uang kita tahu bentuknya, waktu kita tahu bentuknya. Kalau emosi seperti apa? Emosi adalah perasaannya. Dengan kata lain, dia lebih banyak menyalurkan perasaannya ke kamu. Biasanya kalau orang sudah menyalurkan perasaannya ke seseorang, dia juga akan menginvestasikan hal-hal lain. Seperti apa? Waktunya juga diinvestasikan, uangnya diinvestasikan, bahkan kadang badannya diinvestasikan. Oke. Ada juga persahabatannya diinvestasikan. Jadi dengan kata lain dia sahabatan sama siapa, terus karena seseorang sahabatannya jadi retak, dia lebih memilih seorang tersebut. Karena keluarganya jadi investasi. Jadi itulah investasi. Oke. Investasi emosi akan menjurus ke banyak investasi lainnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat wanita investasi emosi? Mudah. Bukan mudah, nggak mudah juga sih. Simple. Mudah apa enggak tergantung orangnya. Kalau bagi saya sih mudah-mudah aja. Caranya membuat wanita berinvestasi emosi adalah dua hal. Satu, kamu berhenti dulu membuat diri kamu investasi emosi ke dia. Itu paling susah. Kebanyakan pria itu orangnya itu take action. Mereka itu pengejar. Pria itu pengejar. Kamu gak akan bisa membuat wanita berinvestasi emosi ke kamu kalau kamu masih ngejar wanita. Titik. Karena ngejar wanita adalah investasi emosi. Stop dulu diri kamu untuk menginvestasi emosi. Udah stop nih, baru kamu gunakan teknik investasi emosi ke wanita. Kita bahas satu persatu ya. Ada dua. Gimana caranya untuk kamu berhenti untuk berinvestasi emosi? Oke? Caranya gimana? Caranya seperti ini. Satu, kalau di depan wanita jangan banyak ngomong. Nah, kebanyakan pria yang belajar dari internet soal
mendapatkan wanita. Ya. Mereka diajarkan untuk kalau ada wanita, dominasi omongan. Kamu harus jadi lebih menonjol, stand out, mendominasi. Nah itu. Mendominasi, setiap omongan harus 90% kamu yang ngomongin, wanitanya 10%. Tampak luar memang sepertinya masuk akal, tampak luar. Tapi tanpa kamu sadari, kamu itu investasi emosi. Kesannya keren, kadang banyak ngomong, macam, gue punya ini loh, lu tahu nggak? Dengan gaya hip hopnya. Tapi itu tampak luarnya aja. Menurut kita sih itu masuk akal. Oh iya, orang yang banyak ngomong tuh keren, jadi pusat perhatian. Terus sebetulnya wanita enak. Dan tanpa kamu sadari, kamu investasi emosi. Pria yang benar-benar bisa buat wanita investasi emosi adalah pria yang gak banyak ngomong. Dia diam aja, gak terlalu banyak ngomong. Ya diam bukan berarti kayak tembok, cuma 10% aja dia ngomong. 90% omongan itu dari wanita. Dia bisa buat wanita yang ngomong banyak dan dia diam aja ngeliatin ini. Dan pada saat wanita ngomong, terus wanitanya akan nanya, bener nggak? Dia cuma, Jadi si wanitanya malah minta persetujuan dia, bener nggak? Dia cuma yang menyetujui ya. Jadi secara nggak langsung, walaupun nggak masuk akal ya, tapi secara nggak langsung si pria menjadi seseorang yang diminta persetujuannya sama wanita. Dengan kata lain, dia yang menjadi orang bijaknya si wanita itu. Dia diam aja gini, ngeliatin. Terus wanita ngomong, bener nggak? Bener nggak? Oh iya, kalau itu bener. Nah, wanita yang menginvestasikan emosi karena dia beremosi melalui omongan ke sang pria. Dia nanya, dia cerita. Nah, si prianya diam aja. Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Penting, jangan terlalu banyak ngomong. Jangan mikirin dominasi bullshit lah itu yang bilang. Kita harus mendominasi omongan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya memancing wanita untuk banyak ngomong. Oke. Itu ada tekniknya namanya PDC, pancing dikit curhat. Itu sangat powerful untuk investasi emosi. Oke. Terus berikutnya untuk investasi emosi, supaya kamu gak menginvestasi emosi ke wanita, jangan terlalu banyak berkorban. Ngasih ini itu, nelponin terus, ngasih pulsa, antar jemput. Wah. Satu hal ya, kalau kamu terlalu baik sama siapapun, terlalu baik, orang akan menghargai kamu dan akan baik kembali sama kamu awalnya. Tapi kalau kamu terus terlalu baik, mereka nggak akan menghormati kamu dan mereka akan menganggap kamu sebagai seorang yang cuma bisa digunakan aja. Coba aja kamu terlalu baik terus sama seseorang. Awalnya dia respect, menghormati kamu. Lama-lama dia semena-mena. Oke, contohnya, kamu nganterin seseorang. Ya gue anterin ya, cewek. Aku anterin ya. Anterin. Awalnya dia bilang terima kasih. Terus 2 kali anterin, terima kasih, 3 kali, 10 kali. Lama-lama gak bilang terima kasih, diem. Begitu 20 kali, 30 kali nganterin. Mungkin gak 30 kali juga, 15 kali nganterin. Begitu kamu lagi ada urusan gak nganterin si cewek. Bukan ceweknya bilang, oh ya udah kamu lagi ada urusan, ya udah maaf ya, aku cuma minta nganterin. Bukannya dia ngomong gitu, dia malah bilang, mana lu gak nganterin gue sih? Padahal awalnya kamu cuma berbuat baik aja, dia bilang terima kasih. Jadi dia gak respect gitu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu terlalu berbuat baik, terlalu berkorban untuk wanita, bukan wanita sih, siapa aja, mereka bukannya menghormati kamu, mereka akan memperbudak kamu. Karena kebaikan kamu tidak dilihat lagi sebagai sebuah pemberian, tapi keharusan. Oke? Jadi hati-hati. Jangan terlalu baik. Dan pada saat kamu ingin memberi sesuatu sama wanita, pastikan kamu memberi sesuatu tersebut saat kamu mampu. Kalau lagi nggak mampu, kalau lagi misalnya jemput ya, emang lagi ada waktu ya jemput. Kalau emang lagi nggak bisa ya udah jangan. Dan bilang sama wanita, aku nggak bisa jemput. Dia mau marah, mau ngomel, pacaran juga belum, ngapain ngomel-ngomel. Itu pria punya prinsip. Kalau wanita marah-marah kamu jemput juga karena takut kehilangan dia, nah udah kamu investasi emosi, kalah. Dan wanita suka pria yang punya prinsip, pria yang galak,
sedikit galak sih. Jangan galaknya gila ya, sedikit aja. Dan pria yang punya prinsip sedikit galak itu bisa jadi pegangan. Nah sekarang kalau kamunya menye, wanita mau pegang siapa? Kamu yang pegang wanita, diperbudak sama emosinya. Dia nggak suka. Dia suka pria yang bisa memimpin, bisa tahu mana yang harus dilakukan saat itu, mana yang tidak. Apalagi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berkorban buat wanita. Itu salah total. Oke? Sangat penting. Sekarang tekniknya, gimana caranya membuat wanita untuk berinvestasi emosi? Ya. Buat wanita, tanya sama wanita tentang kehidupan sang wanita. Jangan cuma ngomongin diri kamu terus. Kesannya sih keren ya, kita mamerin kelebihan kita, bla bla bla, kita gini, kita gitu. Tapi ingat, kalau begitu kamu yang investasi emosi. Kamu harus bikin dia yang investasi emosi kamu. Tanya wanita tentang kehidupannya, terus bikin dia cerita ke kamu. Saya berikan beberapa kalimatnya. Tanya seperti ini. Kamu, hal gila apa yang pernah kamu lakukan waktu kecil? Hal gila apa yang kamu pernah lakukan sama cowok? Paling gila. Terus waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi Cinderella atau mau jadi istri aku? Ini apaan sih? Jadi kamu dari kecil udah ngefans ya sama aku ya. Kalau kamu waktu masih kecil ngefans sama aku dulu umur berapa ya? Dia ngomong enggak gini. Masa sih? Ya udah terus apa? Nah, si wanita akan cerita. Kamu bisa bilang sama dia untuk pijitin kamu. Lagi ngomong nih, lagi ngobrol nih, terus kamu tiba-tiba bunyiin tangan. Aduh, pegel nih. Pijitin dong. Apaan sih? Ya udah pijit dulu sedikit. Kalau dia pijitin kamu, nah itu investasi. Oke? Katakan untuk wanita nelpon kamu. Misalnya lagi telepon nih. Terus tengah-tengah pembicaraan kamu bilang, aku lagi ada urusan nih, bentar ya. Tapi cerita belum selesai, gimana dong? Terus yang wanita bilang, oh iya gimana dong? Nah, di program 12 teknik jitu memikat wanita kan diajarin cara storytelling. Jadi gimana caranya bercerita, terus bikin ceritanya itu seru. Pas udah mau klimaks, kamu potong kan, bilang sama wanita, aduh lagi ada urusan nih, cerita belum beres, gimana ya? Terus wanita bilang, oh iya belum beres. Ya udah besok kamu telepon aku ya jam 9. Pokoknya buat dia melakukan sesuatu untuk kamu. Mungkin bukan sesuatu yang besar, tapi yang kecil-kecil aja dulu. Nah ini yang menarik soal wanita. Investasi emosi bagi wanita itu bukan soal besar kecilnya pengorbanannya, bukan besar kecilnya hal yang dia lakukan. Karena besar kecilnya itu nggak ngaruh. Bagi pria ngaruh. Bagi wanita besar kecil hitungannya 1. Bagi pria besar kecil hitungannya bisa 1 sampai 10 besar kecil. Tapi kalau wanita besar kecil hitungannya 1. Jadi kalau kita tahu besar kecil hitungannya 1, ya udah kasih aja gampang-gampang karena hitungannya 1 gitu. Tetap aja sama. Itu masuk ke dalam otak bawah sadarnya. Jadi sekecil apapun investasi emosi yang wanita berikan ke kamu, itu hitungannya sama. Semakin banyak, semakin besar. Bukannya dia lakukan 1 kali tapi besar itu sama seperti ratusan yang kecil-kecil, tidak. Yang kecil-kecil sama yang besar sama hitungannya 1. Jadi yang kecil mulailah dari yang kecil. Tapi nanti kalau kamu mau yang besar gitu, misalnya kamu ingin sang wanita mewujudkan fantasi terliar kamu gitu, bisa juga. Tapi ya awali dulu dari yang kecil, karena yang besar itu hitungannya sama, cuma dia belum nyaman aja mungkin untuk melakukan itu. Oke. Nah, timing atau waktu juga, waktu tahu membuat dia investasi emosi yang kecil dan besar juga penting. Timing didapat dari jam terbang. Jadi agak sulit untuk memberikan matematika atau teorinya. Karena kalau kamu udah jam terbangnya tinggi, kamu punya intuisi, tahu aja kapan. Oke. Nah, itu investasi emosi.